Hai semuanya, Assalamualaikum. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Alhamdulillah masih bisa share lagi kegiatan saya hari ini. Nah, jadi ini tuh saya baru pulang dari rumah mama saya, teman-teman. Dan seperti biasa, kalau pulang dari rumah orang tua pasti dikasih barang bawaan gitu ya. Nah, pertama-tama di sini saya dikasih cabai. Kebetulan kakak saya itu kan nanam cabai, jadi sekarang udah musim panennya gitu. Nah, di sini saya dikasih juga takjil ya buat buka puasa. Kalau di sini tuh namanya popolulu ya, teman-teman. Jadi tadi itu sebelum ke sini saya bikin bantuin mama saya buat bikin itu. Oke, next saya dikasih juga minyak goreng ya, teman-teman, yang buatan mama saya. Sebotol kecil kayak gitu, alhamdulillah. Soalnya kan kakak-kakak saya juga ada di sana, jadi dibagi 3 gitu. Terus tadi juga saya dikasih jahe. Saya itu minta ya teman-teman, karena kebetulan saya nggak punya jahe lagi di rumah. Terus tadi itu kan hari Minggu dan saya nggak sempat ke pasar, jadi saya minta ke mama saya aja. Terus di sini juga saya dikasih lauk yang udah matang biar sampai rumah itu nggak masak lagi. Soalnya kan ini udah agak malam juga ya pas sampai rumah. Oh iya, di situ juga saya ada dikasih bumbu yang udah dihalusin. Itu bumbu buat kuah asam sama kuah kuning. Alhamdulillah ya teman-teman. Jadi saya itu bilang ke mama saya kalau kakak Cindy itu suka sama kuah asam mama saya gitu loh. Jadi saya dibikinin bumbu sama kakak ipar saya. Nah, lanjut di sini juga saya ada kelapa muda campur gula merah gitu untuk buka puasa. Jadi di sana itu tadi udah pada siap-siap bikin takjil sama minumannya juga. Cuma karena kita udah mau pulang, makanya mama saya bungkusin gitu buat dibawa pulang. Alhamdulillah. Kakak-kakak saya juga bawa ya teman-teman. Jadi di sana itu udah sepi lagi seperti biasa. Soalnya kami semua udah pada pulang. Alhamdulillah ya teman-teman, kalau ke rumah orang tua pasti ada aja gitu yang dibawa pulang. Oke, next ya, ini keesokan harinya. Jadi saya itu habis dari toko, saya habis belanja bahan-bahan kue untuk bikin kue kering buat lebaran nanti. Tadi pas di toko saya nggak sempat nge-video ini ya teman-teman, karena juga saya nggak pede. Oke, pertama-tama di sini saya ada beli coklat tulip. Ini tuh saya beli terpisah ya, karena di toko pertama itu nggak ada. Terus di sini juga saya beli susu dengkau putih sama misis juga. Untuk harga-harganya saya kurang tahu ya teman-teman, soalnya notanya itu hilang. Padahal udah saya isi di dompet, tapi nggak tahu kenapa dicari-cari itu udah nggak ada. Oke, next ya, di kantong kresek selanjutnya. Jadi ini tuh di toko yang pertama saya beli ya teman-teman. Nah, di sini tuh saya beli minyak goreng, terus ada maizena juga, ada Tenggo buat anak-anak, sama energen untuk kakak Cindy ya teman-teman. Kemarin itu energennya ketinggalan di rumah neneknya dan dia itu nangis. Soalnya di rumah itu udah nggak ada, jadi hari ini saya beliin lagi. Padahal juga yang ketinggalan itu cuma 1 doang sih, tapi dia nangis. Oke, next ya, ini saya beli tepung terigu. Ini saya beli 3 aja ya teman-teman. Semalam itu kakak ipar saya datang ke sini nanyain apakah saya mau bikin kue gitu ya, bikin sendiri. Soalnya kan biasanya saya itu beli ya daripada repot-repot. Jadi saya nanya apa aja gitu bahan-bahannya. Jadi udah dikasih tahu dan saya catat semalam. Hari ini langsung aja saya belanja ya teman-teman. Soalnya juga kan biar cepat biar nggak kepikiran lagi gitu ya. Biasanya saya itu kan suka beli, cuma ternyata kue sekarang itu pada mahal-mahal ya teman-teman, jadi mending bikin sendiri aja. Nah, jadi ini aja ya belanjaan saya hari ini. Nah, ini mau langsung aja saya taruh lagi di kantong kresek, soalnya mau saya bawa ke rumah kakak ipar saya. Jadi nanti bikin kuenya insya Allah di rumah kakak ipar saya. Nah, untuk yang lainnya ini saya isi di box belanjaan saya. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Jadi di sini tuh saya mau masak. Ini udah di sore harinya ya teman-teman. Jadi saya langsung aja mau masak untuk buka puasa nanti. Nah, karena di sini saya udah ada bumbu untuk kuah asam, jadi saya mau bikin kuah asam ya teman-teman. Pertama-tama saya sediain untuk airnya dulu.
Nah, sambil nunggu airnya mendidih, di sini saya mau kupas pisang dulu. Jadi kuah asamnya nanti mau saya pakein pisang gitu ya teman-teman. Biasanya kalau bikin kuah asam memang pakai pisang. Boleh juga pakai jantung pisang atau pakai sagu. Nah, karena di sini kebetulan saya adanya cuma pisang, jadi saya pakai pisang aja ya. Menurut saya pakai pisang juga enak. Oh ya teman-teman, pada masak apa hari ini? Boleh komen ya di kolom komentar. Kalau saya mah mau bulan puasa ataupun hari-hari seperti biasa, masakannya tetap yang sederhana aja ya. Nggak ada yang istimewa gitu. Ya nggak apa-apa ya, meskipun sederhana aja, yang penting masih bisa makan. Dan alhamdulillah juga rasanya enak. Oh ya teman-teman, gimana nih puasanya? Semoga aja masih lancar ya. Buat yang lagi puasa selalu semangat ya. Semoga amal ibadah kita di bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, next ya, udah selesai kupas pisangnya. Pisangnya juga tadi udah saya potong-potong. Di sini saya mau lanjut aja ya buat masak kuah asamnya. Kebetulan ini airnya udah mendidih, jadi ini langsung aja saya masukin untuk bumbu kuah asamnya. Untuk bumbunya sendiri ada merica, jahe, bawang putih sama serai. Di sini kan saya tuh nggak punya serai, jadi kadang kalau bikin kuah asam itu kayak nggak enak gitu. Nah, di sini saya masukin tomat sama kayu manis ya teman-teman, biar rasanya itu lebih enak. Nah, oke, untuk kuah asamnya saya tinggal dulu. Di sini saya mau siapin kacang panjang. Kebetulan di kulkas itu saya masih ada kacang panjangnya teman-teman. Ini udah agak layu sih sebenarnya, cuma sayang juga kan kalau dibuang, masih agak bagus. Oke, lanjut. Jadi ini saya masukin untuk pisangnya ya. Untuk kuah asamnya nanti mau saya pakein ikan juga, cuma nanti aja saya masukin setelah pisangnya ini setengah matang. Oke, next ya, di sini saya mau potong-potong untuk kacang panjangnya. Jadi saya potong-potongnya di atas talinan kayak gini ya teman-teman. Terus saya potong-potongnya juga seperti biasa aja, nggak serong gitu. Kalau di sini sih biasanya yang masak kacang panjang kayak gini irisnya serong gitu ya teman-teman. Cuma di sini saya lebih suka kayak gini aja biar lebih cepat juga, nggak lama-lama. Oh ya, di sini juga anak-anak pada ngerecokin ya teman-teman. Gak tahu mau pada ngapain. Nah, setelah saya rasa di sini tuh pisangnya udah setengah matang, jadi ini langsung aja saya masukin untuk ikannya. Kuah asam kayak gini tuh kesukaan saya banget ya teman-teman, apalagi yang berasa banget bumbunya. Nah, oke, ini saya aduk-aduk, terus di sini saya mau tambahin garam sama sedikit masako aja. Nah, lanjut di sini juga saya mau pakai jeruk nipis ya teman-teman. Ini tuh jeruk nipisnya yang udah agak lama di kulkas, jadi udah agak keras, makanya ini saya tumbuk-tumbuk pakai pisau dulu. Saya lupa ngambil di rumah mama saya, padahal di rumah mama saya itu ada banyak. Kan di sana itu ada pohonnya gitu ya. Cuma nggak tahu kenapa saya bisa lupa. Masya Allah, untungnya masih ada satu di kulkas. Mungkin kalau nggak ada jeruk nipis, ini tuh nggak jadi kuah asam ya namanya. Karena kan rasa asamnya itu cuma dari jeruknya. Terus di sini di tungku sebelahnya saya mau lanjut buat masak sayur kacang panjang. Nah, di sini tadi saya udah siapin bawang merah sama bawang putih. Ini tuh saya nggak tahu ya rasa kuah asamnya kayak gimana. Karena kan lagi puasa, jadi nggak tahu rasanya itu gimana, cuma dikira-kira aja sih. Nah, pas buka ternyata kayak kurang garam gitu. Cuma untuk tumis kacang panjangnya sih nanti rasanya itu pas ya. Nggak lebih dan nggak kurang. Nah, oke, ini saya masukin untuk kacang panjangnya. Tadi saya juga pakai sambal sedikit aja ya yang udah ditumbuk. Terus ini saya tambahin garam sama masako seperti biasa. Untuk kuah asamnya itu nanti pedas ya teman-teman, karena mungkin kebanyakan merica kali ya, atau mungkin saya masukin bumbunya terlalu banyak makanya dia itu pedas banget. Cuma alhamdulillah rasanya itu enak.
Dan memang kalau bikin kuah asam kayak gini tuh lebih bagus kuahnya dibanyakin ya teman-teman. Karena memang enak cuma dimakan kayak gini aja, nggak pakai nasi. Ini tuh sebenarnya pisangnya udah agak matang ya, udah agak kuning tapi nggak apa-apa, masih bagus, masih keras. Nah alhamdulillah ini tumis kacang panjangnya udah matang. Untuk kuah asamnya juga udah matang sih dari tadi, udah saya matiin kompornya. Oke, next ya, ini saya mau goreng ikan untuk Pak Suami. Karena nggak tahu kenapa Pak Suami itu kurang suka yang namanya kuah-kuahan gitu ya teman-teman, kecuali santan. Nggak tahu kenapa, saya juga heran, makanya di setiap masak selalu ada yang namanya ikan goreng. Kalau yang saya lihat sih kebanyakan itu para suami-suami kayak suka kuah gitu ya, tapi nggak tahu kenapa suami saya nggak suka yang namanya kuah-kuahan. Nah alhamdulillah ini ikan gorengnya udah matang ya, udah saya balado juga. Ini saya masak sedikit aja untuk Pak Suami. Alhamdulillah ya teman-teman, menunya udah pada matang. Untuk kuah asamnya juga udah saya masukin ke tempat saji. Sebenarnya tadi mau saya biarin dulu di wajan, siapa tahu kan rasanya itu kayak kurang gitu ya, jadi nanti bisa ditambahin garam dan semacamnya. Cuma ya udahlah ya, saya masukin ke tempat saji biar nanti kalau nggak ada rasanya saya tambahin di situ aja. Oke, alhamdulillah ya teman-teman, ini saya tinggal lap-lapin meja aja. Menunya udah pada matang, jadi tinggal tunggu buka puasa. Oh ya, dari tadi itu pintunya saya tutup, padahal ini tuh masih sore ya teman-teman. Terus juga dari tadi saya nggak pakai sound asli karena di luar itu lagi ada yang ngerontokin jagung. Jadi kalau pintunya dibuka, debu-debunya itu bakal masuk ke dalam. Nah sekarang saya tinggal sapu-sapu aja ya teman-teman, terus mau beres-beres juga di depan. Alhamdulillah rasanya itu lega banget gitu ya kalau misalkan udah selesai masak-masak sama udah selesai beres-beres juga. Apalagi ini kerjaannya bentar lagi mau kelar gitu ya. Oke, sekarang saya tinggal nyuapin si adek makan karena dari tadi itu dia udah minta makan, Masya Allah. Cuma karena tadi saya masih sibuk, jadi saya biarin dulu. Nah ini saya mau pakein dia ikan yang di kuah asam ini, karena ini tuh kan untuk ikannya nggak pedes gitu ya. Nah di sini juga pintunya saya tutup karena banyak debu-debu gitu, debu-debu jagung. Oh ya, di sini ada karpet-karpet yang udah pada dicakar-cakarin sama kucing ya teman-teman. Oke, sampai sini dulu ya videonya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.